Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi. Kali ini saya akan memperlihatkan salah satu bidang usaha yang saya geluti, yaitu beternak burung puyuh. Ternak ini saya mulai awal 2013 ya. 2013. Jadi kandang ini sebenarnya adalah konstruksi bangunan dulu yang saya rancang untuk ayam petelur. Jadi ada 3 kandang yang saya buat, yang ini ya. Ini juga, ini adalah konstruksi kandang saya dulu ayam petelur. Jadi saya pernah memelihara ayam petelur sampai 2000-an. Namun karena kena musibah waktu penghujung 2007 flu burung merebak di Indonesia, dan sayalah salah satu korbannya. Sampai hancur ratusan juta ya. Saya stres karena terus terang waktu berusaha itu pakai uang bank. Jadi sampai jaminan mau dilelang. Jadi teman-teman, saya tekankan bahwa di dalam membuat usaha hati-hati meminjam uang di bank ya. Jika bunga bank itu pakai bunga umum, maka percaya kita berusaha hanya untuk bank. Kecuali kalau kredit itu sistemnya kredit usaha rakyat KUR ya, yang boleh dibilang bunganya kecil, mungkin baru kita bisa untung bagi pengusaha-pengusaha kecil ya. Jadi sebenarnya latar belakang pendidikan saya adalah pertanian. Namun saya lihat mungkin pengaruhnya model pembelajaran kita Indonesia itu kan awalnya kita belajar semua mata pelajaran, sehingga untuk memulai suatu kegiatan gampang sekali rasanya. Kita tinggal mencari sumber ilmu itu, dan kalau ada kemauan pasti kita bisa, karena memang mulai kecil kita diajarkan dengan semua mata pelajaran, mau sejarah, geografi, dan lain sebagainya. Nah, untuk membangkitkan semangat jiwa wira swasta, waktu itu saya masih kecil, saya memang dididik oleh orang tua dengan berbagai cara ya. Maksudnya kerja, pulang sekolah pasti suruh kerja. Nah, kalau sekarang kan anak-anak banyak main game. Ini saya lihat kelemahannya. Jadi seandainya saya di sektor pendidikan, maka jiwa-jiwa wira swasta itu harus kita tanamkan pada anak didik kita usia dini ya. Karena kadang orang salah mengartikan tentang wira swasta. Sekarang ini bangsa kita betul-betul sudah terjajah dalam artian istilah-istilah saja kita lebih suka pakai istilah luar. Misalnya entrepreneur, itu kan sebenarnya katanya enak didengar, namun maknanya susah dicerna oleh otak kita, apalagi kalau masyarakat kita itu pendidikan pas-pasan ya. Jadi lebih bagus kalimat-kalimat wira swasta yang kita pakai. Kenapa? Wira swasta bukan berarti kita harus jualan. Wira swasta bukan berarti kita harus jajakan sesuatu komoditi, bukan. Jadi kalimat wira ini kalau dipenggal-penggal, wira itu adalah berani ya. Wira swa itu adalah bagaimana swakelola ya. Bagaimana kita menghasilkan keperluan kita sendiri ya. Setara adalah sendiri berdiri. Jadi sebenarnya wira swasta adalah orang yang berani memenuhi kebutuhannya sendiri. Inilah yang dipegang oleh negara-negara lain sehingga mereka berkembang. Saya pernah baca literatur bahwa suatu negara
Kalau pengusahanya itu masih angkanya di bawah 2 atau di bawah 3% dari jumlah penduduk, maka negara itu susah untuk berkembang secara pesat ya. Jadi coba kita ambil perbandingan. Kalau kita cuman berada di angka 2%, berarti jumlah 100 populasi. Kalau dari 2% berarti cuman 0, ya. Anggaplah 2% berarti 2 orang. Nah, 2 orang melayani 98 orang, tentu tidak terlalu bagus peredaran duitnya ya. Jadi paling bagus 5%, 5 orang melayani sekitar 95 orang. Jadi kalau dibagi ya, satu orang kalau dibagi rata tidak sampai 20 orang yang dilayani ya. Jadi perkembangannya sangat pesat. Makanya saya lihat mata pelajaran sekarang itu untuk tingkat SD ya, karena untuk menanamkan jiwa wira swasta itu harus ditanamkan pada usia dini. Kadang orang bilang bagaimana caranya, ya guru-guru SD cukup menceritakan tentang bagaimana suksesnya seorang pengusaha yang diawali mungkin dari cuman jualan kecil-kecilan, gerobak kecil sampai dia besar begitu ya. Jadi bagaimana menanamkan jiwa wira swasta. Janganlah kalimat entrepreneur dikumandangkan karena orang tidak ngerti. Oke lah, kalau orang bilang untuk lebih canggih, ya memang kalimatnya canggih, karena orang terbayang kalau bilang entrepreneur adalah orang yang berdasi, orang yang naik mobil mewah lalu ke pabriknya. Itu kan begitu pandangan-pandangan masyarakat yang belum mengerti tentang dunia bisnis ya. Jadi dulu ada 7.000-an saya pelihara, ini masih banyak sisa-sisanya bekas kandang saya. Ini juga yang luar ya, banyak sekali. Nah, itu rekan-rekannya. Jadi saya sengaja memberikan motivasi kepada teman-teman, marilah kita mencoba membuat kegiatan. Banyak kegiatan-kegiatan yang barangkali tidak memerlukan dana besar. Sebab sekarang kalau kita bincang-bincang semua dipersoalkan masalah modal. Modal bagi saya yang punya jiwa-jiwa swasta itu, modal yang utama adalah kejujuran ya. Kejujuran, keuletan, kemauan, itu pasti bisa. Itu rekan-rekannya. Jadi ini lumayan lah kalau kita pelihara seperti ini. Saya bukan ini ya, tapi saya bangga usaha ini saya sudah bisa mempekerjakan orang 1 orang. Bayangkan kalau kita setiap orang itu bisa, artinya 5% dari total penduduk satu wilayah itu bergerak di dunia wira swasta, ya lumayanlah angkatan kerja yang dia bisa diciptakan untuk bidang bisnis ini. Jadi banyak istilah-istilah yang sebenarnya bagus untuk kita pahami, namun kalau saya penggunaannya, mari kita lihat orangnya siapa kita hadapi. Sebab saya sampai sekarang saya lebih suka kalimat wira swasta dibanding dengan entrepreneur. Kalau bilang orang ya ini kemajuan zaman, oke, tapi zaman boleh maju, tapi pemahaman kalimat-kalimat itu jangan sampai banyak masyarakat kita tidak ngerti ya. Banyak sekarang istilah-istilah yang pakai online ya, apa bisnis, apa itu.
bisnis apa yang lagi retail ya. Padahal sebenarnya kalau kita kan bahasa Indonesia, kita bilang saja pengecer ya. Jadi pengecer itu tugasnya adalah mempromosikan produknya, mau melalui online dan lain sebagainya. Yang pasti jangan pakai retail, karena masyarakat pedesaan tidak ngerti apa itu retail. Dipakailah istilah pengecer. Hanya memang kalau bahasa Inggris hebatnya karena singkat, padat artinya. Seperti orang bilang keep, pesan. Tapi masih banyak orang ucapkan itu mungkin tapi tidak ngerti apa arti keep itu. Sama juga retail. Mari kita bisnis retail. Tapi sebenarnya peran Anda sebagai yang dimaksud sini adalah pengecer, hanya karena orang mau canggih, malu mungkin namanya pengecer, ya disingkatlah seperti itu ya. Begini ya kandangnya. Jadi kalau mau mencoba boleh dimulai DOKI ya, dia die all quick. Jadi ini artinya puyang berumur 1 hari, sama dengan DOC. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi. Jangan setelah kita banyak mengejar pendidikan hanya selalu berharap mau jadi pegawai negeri. Tapi kita juga tidak boleh larang bahwa cita-cita utama memang orang semua, khususnya yang ada di daerah itu, adalah sekolah untuk jadi pegawai. Tapi kalau saya, mari rubah, sekolah adalah untuk mengasah pikiran kita agar kita bisa memunculkan ide-ide baru untuk kepentingan diri kita sendiri. Sebab kalau sekolah itu hanya mau jadi pegawai, maka kasihan negara ini ya. Bagaimana negara ini bisa maju kalau semua masyarakatnya sudah seperti itu. Oke teman-teman, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Salam kompak selalu dan semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.